Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, pada episode kali ini saya akan menyajikan sebuah video mengenai apa sih maksud tujuan Anda kuliah. Nah, lebih lanjut nanti kita akan bahas mengenai tujuan seseorang masuk kuliah. Sebelumnya kalian bisa tonton dulu video yang mau lewat berikut ini. Yang pertama adalah orang yang benar-benar ingin menuntut ilmu. Ya, walaupun ilmu atau pengetahuan pada dasarnya bisa kita peroleh dari mana saja, dari sumber apa saja, tetapi di dalam hidup ini, terutama adalah dalam hidup bermasyarakat di Indonesia dan kaitannya dengan peluang masa depan, memang kita harus atau wajib mengikuti belajar secara formal ya. Misalnya dengan mengikuti perkuliahan dan lain sebagainya. Nah, biasanya jenis orang seperti ini dia akan sangat giat dan fokus untuk tujuan masa depannya. Artinya adalah dia akan melakukan pembelajaran dengan baik ketika dia masuk atau sudah masuk ke dalam perkuliahan. Nah, kemudian ketika misalnya mereka diterima di sebuah perguruan tinggi, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah mereka berikan. Artinya, selain mereka betul-betul menerima pembelajaran perkuliahan di kampus, mereka juga betul-betul all out atau habis-habisan dalam hal pembelajaran untuk mengejar prestasi akademis yang tentunya diharapkan. Nah, salah satu tanda atau ciri-ciri orang seperti mereka adalah mereka akan giat sekali datang ke perkuliahan dan memiliki komitmen untuk betul-betul datang ke perkuliahan. Pada umumnya, sebuah perkuliahan itu untuk mencapai nilai yang diharapkan, mereka harus achieve di 4 kriteria. Yang pertama adalah kehadiran, kemudian yang kedua adalah tugas, yang ketiga UTS, dan yang keempat adalah UAS. Keempat komponen tersebut harus betul-betul ada. Dan untuk tipe mahasiswa yang betul-betul prioritas masa depan, mereka tidak akan lepas dari 4 prioritas tersebut dan harus achieve sebaik mungkin supaya hasilnya memuaskan. Tipikal yang kedua adalah mereka yang hanya mengejar ijazahnya saja, tetapi tidak terlalu fokus dalam pembelajaran. Artinya adalah bahwa tujuan semata-mata adalah untuk mencari pekerjaan yang layak. Nah, biasanya tipikal orang-orang semacam ini dia hanya fokus untuk mengejar ijazah saja. Artinya mereka tidak terlalu fokus untuk achieve mencapai keempat komponen tersebut. Salah satunya misalnya mereka tidak terlalu memperhatikan masalah absensi atau kehadiran. Sehingga yang penting mereka mengerjakan tugas, dan yang penting lulus, apapun hasilnya, yang penting dapat ijazah dan mereka bisa melampirkan ijazah tersebut untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Nah, ini yang berbahaya tentunya ya. Artinya ketika seseorang memiliki tujuan seperti itu, maka ilmu yang diperolehnya tidak bisa dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Tipe yang ketiga adalah yang salah mengambil jurusan. Misalnya, keinginan kalian ingin menjadi seorang ahli mesin misalnya, tetapi kuliah di jurusan Bahasa Indonesia atau sebaliknya. Banyak sekali kejadian di dunia nyata yang seperti itu ya, salah jurusan. Nah, biasanya para mahasiswa yang salah mengambil jurusan ini ada 2 hal yang akan mereka lakukan, atau ada 2 pilihan yang akan mereka lakukan. Yang pertama, mereka tetap bertahan di jurusannya atau di kampusnya dengan tetap mengikuti perkuliahan sebagaimana mestinya, dengan tetap mengacu kepada aturan-aturan kampus yang berlaku ya, tetap mentaati semua aturan kampus yang berlaku sampai lulus pada waktunya.
Nah, kemudian yang kedua, ada yang karena salah mengambil jurusan akhirnya kuliahnya setengah-setengah. Mereka tidak total dalam mengikuti perkuliahan. Dalam belajar mereka tidak total karena merasa salah jurusan. Nah, bagi mereka yang memang setengah-setengah dalam hal melakukan pembelajaran di kampus, nah ini juga akibatnya tidak baik ya. Yang pertama, bisa jadi ilmu yang diperoleh juga setengah-setengah. Artinya tidak 100% apa yang dia peroleh dari dosen-dosen pengajarnya tidak dia ambil, tidak dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang model seperti ini, nah ketika di dunia kerja, nah ini juga tentunya akan salah jika dia tidak mengambil jenis pekerjaan yang betul-betul sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi harus pandai-pandai dalam hal mencari pekerjaan untuk orang seperti ini ya. Tapi ada pula yang ketika sadar dirinya salah mengambil jurusan, mereka langsung pindah ke jurusan yang lainnya, pindah ke jurusan yang sesuai dengan pilihannya. Tetapi jika tidak ada kesempatan, apa boleh buat? Ada dua pilihannya. Hanya ada dua pilihan. Yang pertama, tetap mengikuti perkuliahan sampai selesai, atau yang kedua, bisa pindah ke jurusan atau ke kampus yang lainnya. Tetapi untuk pilihan yang kedua ini juga tidak mudah. Karena jika dia mau pindah, otomatis harus mengulang tahun depan dan ada banyak hal yang akan dia korbankan. Selain waktu, ada hal yang lainnya, baik hal finansial dan secara mental tentunya. Nah, oke. Maka sejatinya adalah sebagai manusia yang butuh ilmu pengetahuan, karena belajar itu adalah sepanjang hayat. Nah, maka belajarlah dengan baik, belajarlah dengan tulus, dan tentunya adalah harus betul-betul mengembangkan potensi yang ada. Artinya adalah ketika Anda memiliki kesempatan untuk belajar, untuk kuliah, maka kuliahlah dengan sebaik-baiknya. 4 komponen tersebut betul-betul harus dilaksanakan dengan baik. Kehadirannya harus bagus 100%, tugasnya juga harus bagus, UTS-nya juga harus bagus, dan UAS-nya juga harus bagus. Maka niscaya akan achieve apa yang kalian cita-citakan. Jangan sekali-kali berpikir bahwasanya ijazah adalah segala-galanya. Ya, ijazah salah satu penentu kalian bisa bekerja lebih baik atau tidak. Tetapi yang paling penting adalah penerapannya di dunia kerja, apakah kalian bisa. Tidak menjamin dengan adanya ijazah, dengan adanya nilai yang tercantum di dalam ijazah atau di dalam transkrip nilai, kalian bisa bekerja dengan baik di dunia kerja. Tetapi melainkan yang paling mendukung adalah pribadi kalian dan skill kalian ketika kalian bekerja di dunia kerja. Baik di perusahaan manufaktur, di perusahaan telekomunikasi, di instansi pemerintah, di sekolah, dan lain sebagainya. Tentunya yang harus kalian perhatikan adalah bagaimana pribadi kalian, bagaimana skill kalian dalam mengaplikasikan ilmu yang sudah kalian peroleh terhadap. Baiklah, itu tadi videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi ke tema berikutnya yang lebih menarik tentunya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.